السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله حق جهاده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini jatuh pada tanggal 24 Zulhijjah atau masuk pada minggu terakhir bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat-nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang dimana ini masuk pada bulan ini masih masuk pada kategori bulan hurum, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat marah, sangat benci, enggak mau ada hambanya di dalamnya itu perbuatan zulm, perbuatan zalim. Tapi kalau kita lihat ya, sedang ramai banyak di mana media sosial itu terjadi peperangan, pertumpahan dan sebagainya. Ya, ini untuk kita pelajari betul bahwa bagi diri kita terkait hal itu mesti seharusnya kita tinggalkan. Ya, karena apalagi ini bulannya bulan hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan di dalamnya sehingga dilarang untuk berbuat zalim, peperangan dan lain sebagainya di zaman Rasulullah SAW. Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang dimana kalau dalam konteks tafsirnya bahwa di bulan ini juga kita punya amal, ketika itu buruk dilipat gandakan nanti dosanya, dan ketika itu baik maka sebaliknya akan dilipat gandakan pahalanya. Maka mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita terus menerus sampai mengakhiri kita bulan Zulhijjah ini adalah bulan 1446 Hijriah ini diakhiri dengan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti ketika masuk pada bulan Muharram ya, kita insya Allah akan siap untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, karena senantiasa kita jaga ketakwaan dan keislaman kita. Bapak Ibu jemaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh kali ini adalah salah satu daripada giat kita untuk senantiasa menjaga iman dan juga meningkatkannya. Bahkan tadi ada yang sholat tahajud dulu, ada yang sholat sunnah dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi amal-amal ibadah kita, terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Jemaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para kiai, para sepuh, mohon maaf izin menyampaikan sedikit ya, terkait bacaan yang ini enggak banyak banget ya. Tentunya masih banyak kekurangan. Izin duduk di atas ini posisinya ya, para alim, para ulama, ada Kiai Mahfud,
Ustadz Suwandi, Ustadz Najdi, Ustadz semuanya, Satrino yang pada hari ini hadir, mohon izin, bukan maksud menggurui dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini dalam rangka untuk penyempurnaan kita punya iman, punya Islam, tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Jemaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari temanya memang ini bukan hanya gerakan sholat, tapi juga tata cara dan juga ada hikmahnya. Tapi memang kita kerucutkan aja nanti, jadi pembahasannya hanya pada gerakan sholat. Karena pas saya tanya terkait tentang terkait tentang pembahasan gerakan tata caranya, maksudnya itu sudah dibahas ya, sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Bismillah, kita awali bahwa ini harus kita sepakati, setiap ibadah yang kita lakukan harus punya 3 unsur esensi ibadah. Nah, ini harus kita sepakati dan semua ibadah ini harus kita pastikan ada 3 unsur ini, Bapak Ibu. Ada apa? Ada istilah awal akhir. Istilah awal akhir itu adalah yang dimaksud dengan syariah. Ya, yang dimaksud dengan amaliyah, ya, thariqah, ya, caranya, ya, tentang ritualnya kalau bahasa kita, bahasa terminologinya, bahwa gerakan sholat dari awal muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi itu sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Ini awal dan akhir yang dimaksud. Begitu juga mungkin puasa, sama. Mulai dari sahurnya sampai dengan terbenam matahari, baru kemudian kita bisa berbuka, sama. Tata caranya seperti kata Rasulullah, ini disebut dari awal sampai akhir. Begitu juga ketika untuk kemudian zakat. Begitu juga ketika pertama memenuhi panggilan Allah, ibadah haji sampai dengan akhir. Itu sesuai dengan syariat yang dibawa dan diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian nggak sampai di situ, kemudian kita melaksanakan, kita punya ibadah. Ternyata ya ibadah kita itu harus penuh dengan makna-makna yang harus kita pahami betul, sehingga zahir sampai dengan batinnya kita dapat. Ya, zahir itu adalah sesuatu yang nampak yang kemudian bisa kita ucapkan, bisa kita raba. Itu zahir. Misalkan dengan lisan kita berdoa, Allahumma gfirli warhamni wajburni. Tapi Bapak Ibu kalau kita nggak tahu artinya, nggak nyampe batin tuh, nggak nyampe tuh. Pada unsur tadi 3 esensi ibadah, sehingga nanti ibadah kita nggak akan sampai titik kehusyuan. Mau nyampe titik kehusyuan harus tahu maknanya untuk nyampe pada titik kehusyuan. Sehingga makna batin kita terasa. Kalau disilahkan pada kalimat yang lain adalah minhaja. Nanti kalau kita paham akan maknanya, akan membuat kita akhirnya terang kita punya jalan, tenang kita punya batin, tenang kita punya ekspektasi dari setiap kegiatan keseharian dan sebagainya. Karena apa? Ibadah kita berefek pada diri kita dan pada ritual pada keseharian kita, sehingga maknanya membuat kita akhirnya menjadi tenang batin kita. Gitu. Dan nggak cukup sampai di situ, karena para sahabat pernah dikumpulkan oleh Nabi SAW, diingatkan terkait tentang muflis, ya, yang ini sering disampaikan oleh para ustaz. Ya, apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Ya. Nah, pas dikatakan oleh Nabi, siapa yang bangkrut itu? Yang bangkrut itu wala dirhama wala mata. Dia nggak punya harta, nggak punya uang. Ya, bukan itu kata Nabi. Kata Nabi, yang muflis itu, yang bangkrut itu adalah dia min ummati jaa yaumil qiyamah, dari umatku yang nanti datang di hari kiamat bisolatin, dengan puasa salat. Datangnya dia bawa pahala salat, datangnya dia bawa pahala puasa, datangnya dia bawa pahala umroh, pahala haji, dia bawa. Walakin akan tetapi ya'ti qad syatama hada wa akala malahada wa daraba hada dan seterusnya. Tapi dia tetap tidak mau untuk kemudian meninggalkan kebiasaan buruknya, menghina temannya,
menggunjing temannya, saudaranya, saling bunuh-bunuhan, saling bertengkar, saling bertingkai. Ya, yang mau adalah, yang dia inginkan pertumpahan darah, yang dia inginkan adalah permusuhan, bukan perdamaian, bukan islah. Yang model begini, ini akan bangkrut kata Nabi. Ini bukan Islam. Yang Islam sesungguhnya mengarah kepada kedamaian. Karena apa? Setelah salam kita punya sholat, setelah selesai kita punya sholat, itu kan diakhiri sama salam. Apa artinya? Assalamualaikum artinya memberikan doa kepada saudara kita, memberikan kedamaian. Salam itu kedamaian. Sehingga jamaah hadirin dirahmati Allah, individu kolektif harus ada. Efek pada diri sendiri disebut individu. Efeknya misal sholat kita menjadi apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menjadikan diri sehingga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perhatikan saja, kalau masih ada keburukan namun kita nggak mikir-mikir dulu untuk ngelakuinnya, berarti ini efek sholatnya belum dapat. Itu aja. Kalau gampang sekali melakukan maksiat, berarti efek sholatnya belum dapat, belum nyampe ke kita. Zikir dalam sholatnya kayaknya dipertanyakan tuh. Sedangkan kalimatnya faida qadaitumus shalah, apabila engkau telah melaksanakan sholat, fazkurullah, lanjutkan zikirmu itu. Ya, jangan kau berhenti zikir dari sholatmu itu, kau lanjutkan. Fazkurullah dengan zikir yang senantiasa kau jaga pada saat kapan? Qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan tertidur. Dalam tafsirnya, berdiri itu dalam keadaan sibuk, duduk dalam keadaan istirahat, tidur dalam keadaan berbaring. Berbaring dalam keadaan tidur. Mau istirahat artinya tidur. Jamaah hadirin, dalam posisi itu kita harus jaga zikir. Dari apa? Dari sholat yang sudah kita laksanakan tadi. Sehingga kalau zikir dijaga, sholat itu pun intinya adalah dijaga. Nah, efek pada individunya didapat. Tapi ternyata bukan hanya cukup pada individu alias sosial pribadi, sosial individu, tapi juga harus sosial, soleh sosial. Ya, soleh individu tapi juga harus soleh sosial. Apa itu soleh sosial? Kita harus bisa menjadikan teman-teman kita arahkan untuk pun soleh di depan kita. Kita ajak mereka untuk pun soleh bersama kita. Ya, kita tularkan kebaikan kita untuk teman kita. Kita sampaikan kebaikan itu kepada mereka. Ya, sehingga kolektif, dia pengennya kolektif, pengennya bareng-bareng, nggak mau dewekan. Apa mau masuk surga dewekan? Nggak mau ngajak-ngajak. Nah, ini nggak tipe yang tadi. Ya, muslim sesungguhnya yang dimana setiap ibadahnya dia dapat masuk kriteria itu. Jadi itu. Dia pengen kolektif, dia pengen berbagi, dia pengen mengajak, ya sifatnya begitu jemaah. Sehingga dia mampu untuk kemudian merefleksikan diri, untuk kemudian menjaga sikapnya sehingga tidak berbuat kezaliman, berbuat fahisyah, berbuat kemungkaran kepada orang lain. Karena kalau itu dilakukan, kelak nanti akan mendapatkan tadi ancaman terkait muflis, bangkrut. Ya, nauzubillah. Jadi jemaah hadirin rahmati Allah, sehingga ketika kita berkeinginan untuk melaksanakan suatu ibadah, salah satunya misalkan sholat, untuk kemudian bisa istiqomah, maka harus salah satunya bisa pahami manfaat tentang sholat, pahami makna di balik gerakan sholat, pahami makna di balik bacaan sholat dan sebagainya. Sehingga nanti dalam semua gerakannya itu benar-benar kita meresapi. Gitu. Ini jangan. Oke. Kalau dalam kebermanfaatannya sama-sama kita tahu bahwasanya sholat itu menjadi sebuah ibadah yang pertama kali disebut setelah kalimat tauhid. Dalam surat Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguhnya aku ini Allah, aku ini Tuhanmu, maka sembahlah aku, kata Allah, fa'budni wa aqimi, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalimat pertama setelah kalimat ibadah adalah salat.
Artinya apa? Salat ini menjadi sebuah bukti bahwa ketauhidan seseorang itu bagus atau tidak dilihat dari salat yang pertama. Kemudian amalia-amalia yang lain juga sama, akan terbaik, akan menjadi baik atau tidak tergantung pada salatnya. Ya, karena dalam surat Al-Ankabut ayat 45 tadi yang saya sampaikan, aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kemudian ini salat menjadi ibadah pertama. Lalu Allah perintahkan untuk apa kemudian kita salat, jamaah hadirin? Ternyata salat itu ada zikir yang sangat sempurna di dalamnya. Ada zikir yang sangat sempurna, ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir amal. Kok bisa saya sampaikan begitu? Misal zikir hati terkait tentang apa? Niat. Itu termasuk niat sampai awal sampai akhir itu benar-benar harus dimantapin. Pemantapannya itu ya seolah-olah kalimatnya begini. Kalau kita kemudian lupa dan khilaf pada akhirnya kita enggak konsen pada kalimat yang kita baca pada sholat, itu setiap gerakan mengingatkan kita dengan kalimat akhirnya, dengan kalimat hampir setiap gerakan ada kalimat Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah dosaku. Ya, misal kalau ruku subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, ada yang lain subhanallah rabbiyal azim ya. Subhanallah rabbil a'la ya. Kemudian di ruku kalimatnya begitu. Tapi kalimat awalnya subhana, mensucikan Allah. Artinya apa jamaah? Ketika kita nggak konsen, ini seolah-olah kita sedang melakukan dosa. Sehingga kita harus balik lagi. Kita harus balik lagi. Ya, jadi tajdidun niyah itu ada di situ, Pak. Ya. Jadi nggak usah dibatalin sholatnya. Pada saat kita di situ khilaf, kita lagi nyimpang ya. Nggak posisi konsen, balikin lagi kalimat Allahumma gfirlinya kuatkan. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, kuatkan di situ. Ya, di sujud juga kalimat Allahumma gfirlinya juga ada. Kemudian duduk di antara dua sujud juga ada kalimat Allahumma gfirlinya di awal bahkan. Itu seolah-olah menyantaikan kepada kita tajdidun niat itu ada di dalam sholat itu terus menerus harus kita mantapin. Lisan pastinya ada doa di situ. Ada doa, ada zikir di situ. Ya, yang maknanya kalau kemudian kita bisa merasupi pada diri kita, merasupi batin kita itu sangat luar biasa. Dan zikir amal yang nanti kita kemudian bisa pahami, ternyata dalam gerakan-gerakan amaliyah itu, dalam salat itu penuh dengan makna. Ya, penuh dengan makna. Ya, nanti akan kita sampaikan. Kemudian ternyata zikir-zikir itu jamaah hadirin menenangkan hati kita. Kalau kita sudah tenang, kita punya hati jamaah. Ya, salat berfungsi menjaga zikir. Kemudian zikir kita membuat hati tenang. Maka kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau udah tenang, kelak nanti dipanggil termasuk orang-orang yang tenang. Artinya mutmainnah, hati yang senantiasa terjaga ketenangannya. Udkhulu fi ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ujung-ujungnya Allah ingin kita masuk surganya Allah dengan salat. Allah ingin bahagia dunia dan akhirat. Karena kalau disampaikan hayya 'alas shalah, setelahnya apa Bapak Ibu? Hayya 'alal falah. Artinya kalau mau falah, kalau mau baik, kalau mau tenang hidup, kalau mau sejahtera, ya, maka kalimatnya falah bukan najah. Ya, beda nih. Kalau najah itu kebahagiaan yang hanya semata, semu, kesuksesan biasa saja, ya. Tapi kalau falah itu kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan yang mengantarkan dia pada akhirat. Itu Bapak Ibu, dan itu syaratnya ada di dalam sholat. Nah, jadi kalau kemudian niat kita tidak benar, nah ini salah satu ciri khas yang kemudian boleh jadi sholat kita nggak keterima. Mulai dari niatnya aja udah nggak benar. Dari mana lihatnya? Dilihat dari sholatnya khusyuk apa enggaknya. Karena dia ada tajdidun niat di situ. Kemudian ini kecil banget ya. Satu baca nggak? Kemudian hanya sebatas simbolik, dia melaksanakan sholat itu hanya sekedar ritual saja, simbolik saja. Ya. Jadi kalau lagi dilihat dia lama, lagi nggak dilihat kita yang cepet-cepet. Lihatnya di situ aja udah. Di mana posisinya? Misal, ya ketika sholat sendiri pengennya cepet. Giliran sholat bareng-bareng pengennya lama. Dan jadi imam pengennya lama. Nauzubillah min dzalik. Itu jamaah hadirin rahmati Allah, tanda bahwa kita ada apa? Ada ra'un tadi, pengen dilihatnya tadi. Kalau nggak simbolik, bahkan Nabi itu
pasti sholatnya lebih lama sendiri daripada ketika jamaah. Kenapa jamaah? Karena ketika berjamaah itu ada fikih berjamaah. Ada fikih berjamaah yang kita dibatasi. Makanya imam itu nggak sebelum sholat kan ngadep ke depan dulu. Untuk melihat apa? Disuruh lihat tuh ada nggak yang kuat, ada yang nggak kuat nggak, ada yang sudah tua apa enggak. Ya. Untuk memastikan kita punya bacaan sesuaikan dengan kondisi makmum kita. Ya, bahkan kalimatnya yassir walat yassir ya. Faqra ma tayassara minal Qur'an. Suruh baca itu ayat-ayat yang mudah dicerna, mudah dipahami sama makmum kita. Jangan seenaknya dewek kita. Fikih sholat itu, sholat berjamaah itu beda dengan fikih sholat. Kalau mau pribadi, ente mau berlama-lama sholat monggo, silakan. Sampai Nabi dikatakan apa sama Aisyah? Masya Allah, tabarakallah. Aisyah nangis begitu amat dahsyat. Karena Nabi yang maksum, kemudian Aisyah berkata, bukankah engkau maksum ya Rasulullah? Engkau pasti masuk surga ya Rasulullah. Engkau sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau sholat begitu lama? Sampai betismu besar, sampai kakimu besar. Aisyah menangis di situ. Bagaimana aku nggak lama akan sholat? Turun ayat terkait tentang surat Al-Imran tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Nabi suruh mikirin tuh apa yang ada di langit, apa yang ada di bawah langit. Insyaallah jamaah hadirin rahmati Allah, ya. Apa kata Nabi? Hada min fadli rabbi. Maksum itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Tapi keutamaan itu kata Nabi, liyabluwani, lagi nguji aku sesungguhnya. An ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Ini aku udah dicap masuk surga, tapi aku tak malah lalai-lalai, enggak jadi tauladan bagi yang lain. Nah, ini aneh, jadi enggak berbanding lurus. Nah, ini seharusnya aku bersyukur dan aku harus lebih bagus. Itu Nabi berpikirnya begitu jamaah hadirin. Itu sholatnya begitu amat lama, bahkan beliau menghabiskan malamnya untuk kita. Kita kira-kira gimana mau bangun tahajud aja kadang susah. Subuh aja juga kadang kesiangan. Auzubillah min zalik. Gitu ya. Kalau apa tuh? Nyanyian subuh kesiangan gitu ya. Malam kerepotan. Auzubillah. Jamaah hadirin, lanjut. Salah satu yang pertanda dia tidak diterima, tidak mau berusaha khusyuk. Salah satunya dengan memahami bacaan sholat, memangkirkan sholat tuh. Jadi sholatnya begitu-gitu saja, dia pengennya nggak ada pengen meningkat, begitu-gitu aja. Ini salah satunya, ini sholat nggak bakal berbekas. Kemudian tidak mau untuk bertaubat kalau berbuat salah, karena pertanda bahwa dia ciri khasnya ingin taubat itu karena efek sholat. Efek sholat itu pertanda bahwa dia bakal kalimatnya menjadi anti maksiat. Manusia yang anti maksiat. Manusia yang kalau maksiat itu sangat takut akan maksiat, itu sangat takut. Ada ketakutan lalu kemudian dia bertaubat, itu ciri bahwa dirinya sholatnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak berdampak pada akhlak. Ya, jadi kalau akhlaknya biasa-biasa saja, akhlaknya bahkan lebih parah, ini bertanda bahwa sholatnya tidak diterima. Itu jamaah hadirin rahmati Allah, sehingga ini membuat pembekalan kita, sehingga kita harus sama-sama jamaah hadirin kayaknya begitu, harus kita lebih perdalam lagi terkait tentang sholat kita. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali terkait gerakan sholat itu dari Quran surat As-Saff ayat 6. Ya, terkait ya Nabi Isa itu mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satunya adalah untuk memberi peringatan dan untuk menyampaikan nabi setelahku akan datang, ya itu kalimatnya adalah dengan kalimat Ahmad, ya. Nanti akan datang setelahku adalah Ahmad. Nah, itu jamaah hadirin rahmati Allah, Nabi Isa udah ngomong begitu itu. Bahkan di Injil itu ada kalimat itu. Tapi kemudian ini dibutakan. Jamaah hadirin, itu kalau saya enggak ngungkit terkait pembahasan itu secara mendalam. Tapi ini saya ingin menyampaikan. Ini gerakan sholat kita itu ternyata jamaah hadirin, ini ya ada dalam suatu penelitian, satu buku saya baca, itu kalimat Ahmad itu membentuk dari gerakan sholat. Kalau kita berdiri itu alif, ya.
Ha itu ternyata bentuk ruku. Kemudian mim itu bentuk sujud. Kemudian dal itu bentuk duduk. Tahiyat, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya. Itu ternyata bentuk Ahmad. Ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya dengan kalimat namanya berupa Ahmad, bukan Muhammad. Jadi kalau Ahmad itu menyinggung karena beliau itu ada kebaikan berupa apa? Akhlak yang Ahmad, yang sangat terpuji. Ya, kalau Muhammad itu perkumpulan daripada Ahmad, perkumpulan daripada Hamidah, Ahmadunya itu. Ya kalimat akhlak-akhlak terpuji itu kumpul pada satu kesatuan, itu disebut dengan Muhammad. Ya. Maka jamaah hadirin rahmati Allah, ini kalimat Ahmad. Ya, ini ada pada bentuk kita dalam gerakan sholat. Jamaah hadirin, ternyata ini gerakan sholat ini mengingatkan kita bahwasannya ketika berdiri dengan kalimat idza qumtum ila shalah apa kalimatnya? Kalau kamu setelah wudu itu kemudian suruh sholat dengan berdiri ya. Dengan kalimatnya sholat itu pertama adalah dengan berdiri. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Enggak mampu berbaring, enggak ada lagi Pak. Pilihannya berbaring doang. Ya. Enggak mampu untuk kemudian bergerak pada saat berbaring, berucap. Enggak mampu berucap, kedip mata. Saking dimana sholat itu nggak boleh ditinggalin jamaah hadirin. Itu kalimat hadisnya, kita harus benar-benar menjaga sholat itu jangan ditinggalkan. Perjuangan yang amat dahsyat itu, sholat itu dilaksanakan pada saat kapan? Pada saat sakit. Coba dah. Apalagi pada saat di rumah sakit. Di sini ada apa? Infus, di sini ada infus, di sini ada infus. Coba gimana kita sholat itu? Kalau udah merasuk ke dada keistiqomahan itu, zikir udah masuk pada batin di situ, Pak jamaah hadirin, udah membekas itu kalimatnya. Keikhlasan memang murni, setiap kali kita gerakannya benar-benar untuk Allah. Maka saya yakin bekas itu nyampe pada dirinya, walaupun dalam keadaan sakit pun dia nggak mau ninggalin sholat. Coba. Tapi ada yang kadang-kadang kita lihat itu hampir rata-rata saya lihat, kalau lagi sakit itu susah mau sholat itu susah. Itu pada lewat sholatnya. Lupa dia sholat. Nah ini pertanda memang belum membekas pada dia. Jamaah hadirin, itu yang pertama, sholat diperintah untuk berdiri, menandakan bahwa ya ini pada masa muda. Pada saat apa? Masa muda. Kalimat itu kemudian disinggung dengan kalimat ahsanu takwim. Sebaik-baiknya bentuknya itu dikalimatkan dengan kalimat takwim. Seolah mengatakan bahwa takwim itu akarnya dari koma, mampu berdiri. Pada saat apa? Muda. Ketika kalimat ahsanu takwim itu kita mampu untuk kemudian kita amili solehat, kita beramal soleh, kita beriman, kita beramal soleh pada masa apa? Pada masa muda, maka nggak mungkin kita asfalas safilin. Kalau dalam surat apa itu? At-tin, wat-tini, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Engkau telah Allah bentuk, Allah ciptakan fi ahsani taqwim, di bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim summa radadna, kemudian kau akan dikembalikan asfala safilin, di tempat yang mana paling bawah, bahkan kemudian diinjak, disebut dengan aspal. Bapak Ibu tahu aspal? Aspal udah ada di bawah, diinjak lagi, udah di bawah, diinjak lagi. Itu gimana itu? Kok bisa begitu? Kenapa? Karena dia nggak menjaga amanu, keimanannya, amilus sholat, amal sholehatnya. Watau amilus sholehat. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholehat. Nah itu terus dan seterusnya kalimatnya jamaah hadirin ingin menyinggung kepada kita. Kalau amanu wa amilus sholehat kita jaga pada saat kapan? Mampu berdiri alias masa muda, maka insya Allah asfala safilin nggak akan kita dapat. Nah ini seolah-olah yang menyampaikan begitu. Jadi ini pas berdiri adalah mengingatkan kita akan masa muda. Dan masa muda harus kita jaga iman sama amal solehnya. Kemudian yang kedua, masa tua jemaah. Masa apa? Masa tua. Karena kelak nggak akan mampu untuk berdiri tegak.
Kita akan seolah-olah ruku, nggak bisa berdiri tegak. Karena nanti tubuh kita itu begini nih. Jadinya dia di akhirnya. Dan yang tadinya lebar begini jadi begini. Muncup dia. Sehingga nanti ketika takbir kenapa harus dilebarin begini jamaah? Karena kalimatnya hadwa mankibai, kita harus sampai benar-benar nih sejajar dengan pundak kita. Ini ternyata untuk melebarkan nih, dalam rangka untuk menunda waktu penuaan. Karena makin tua makin begini kita merengkut dia. Tulang-tulang makin merengkut. Begitu juga tadi nggak mampu untuk berdiri tegak. Dia bakal. Tapi jemaah hadirin dalam hati Allah, ada yang nggak pakai ruku. Pada saat kapan? Pada saat imam baca surat sajadah, ayat-ayat tilawah ya. Nah, ada sujud tilawah maksudnya, sujud tilawah, ayat-ayat sajadah. Itu nggak pakai ruku, langsung sujud. Seolah ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kematian itu tidak selalu muluk-muluk, tidak selalu terus-menerus, itu dituak dulu baru kemudian mati. Enggak. Ada yang masa muda lalu kemudian dia mati. Ada. Bahkan baru lahir kemudian mati, ada nggak? Ada. Ya baru umur 8 tahun, baru umur 3 tahun lagi lucu-lucunya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dia. Seolah ingin menyampaikan bahwa dunia fana, dunia sementara. Jangan kau merasa bahwa kau cinta pada anak itu membuat cintamu pada Allah itu musnah. Cintamu pada Allah itu nggak ada apa-apanya. Ya. Cinta sama anak begitu luar biasa sehingga ketika diangkat, kita akhirnya meratapi sangat, nangis itu manusiawi ya memang. Tapi kalau sampai meratap berhari-hari bahkan sampai bikin dia depresi, ini ada yang aneh. Gitu. Berarti hubun kita kepada Allah itu nggak ada apa-apanya. Kalau cinta kita pada Allah di atas segala-galanya, siapapun yang dipanggil oleh Allah, posisi keadaan apapun, dalam umur apapun, itu pasti pasti akan menerima keadaan. Itu jamaah di dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ngomong emang gampang. Tapi kalau melihat, karena saya baru tetangga saya ada yang dipanggil, anaknya itu baru umur berapa, masih lucu-lucunya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Teman saya waktu SD. Ya, itu Masya Allah. Nah, kerasanya sampai ke kita. Bagaimana kalau kita gitu. Tapi itulah. Allah ingin menyampaikan memang di dunia itu fana aja. Nggak ada apa-apa. Nah, nanti akhirat aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian jamaah dalam hati Allah, sujud kita. Ini mengingatkan kita bahwasanya kita kelak akan kembali ke tanah. Maka kemudian salah satu daripada anggota sujud kita itu adalah kata Allah apa? Ini. Apa ini? Kening. Ya. Tapi pada saat disuruh kening ditaruh, Rasulullah SAW menyebutnya ini. Nunjuknya ini. Artinya apa ya, Mas? Kening akan sempurna diletakkan dalam sujud ketika hidung kita nyium ke sajadah. Soalnya ingin menyampaikan tuh cium tuh artom. Cium itu tempat sujud kami. Mengingatkan kau akan kematian. Kelak kau akan balik ke tanah yang dimana kau diciptakan dari situ. Kita akan kembali lagi ke tempat asal kita. Kembali ke tanah. Jadi kalau ini kemudian disempurnakan dengan pemahaman makna itu sangat Masya Allah. Ini runtutan hidup kita jamaah. Runtutan hidup. Lalu kemudian setelah sujud kita akan bangkit lagi, tapi bangkitnya tidak sempurna ya. Tidak sampai berdiri. Kalau nanti ada yang berdiri, yaitu per 2 rakaat. Ini kita setting dengan kalimat satu rangkaian. Ternyata ya kita itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat untuk kemudian di yaumil bi'sah dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menuai apa yang sudah kita tanam. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kita udah nggak mampu lagi untuk berbuat. Pengen balik lagi ya Allah, pengen sholat, saya pengen balik lagi. Nggak bisa. Saya pengen balik lagi ya Allah, saya pengen bersodakoh. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Maka penyesalan itu memang di akhir. Ini udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kita. Biar apa? Biar nggak nyesel kita.
biar nggak nyesal. Maka hidup itu harus penuh dengan amal-amal soleh, penuh dengan kebaikan-kebaikan, ya sedekah dan lain sebagainya itu, karena sudah banyak mengingatkan kita. Ada orang mati lalu kemudian pengen dibangunin lagi, pengen bersedekah, pengen dibangunin lagi, pengen sholat 2 rakaat, pengen dibangunin lagi, pengen berzikir, nggak mau ditinggalkan dan lain sebagainya banyak. Maka itu perbanyak hal-hal itu sebelum nanti Allah panggil kita. Seolah duduk itu adalah ketidakmampuan kita. Ketika Allah kembali lagi hidupkan kita, kita hanya sifatnya pasrah. Pasrah menyampaikan apa yang sudah kita laksanakan. Gak bisa lagi berdiri. Itulah yaumul bi'sah. Nanti juga ada yaumul mizan, dan yaumul hisab dan seterusnya. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jamaah hadirin rahmati Allah, bahwa di dalam rangkaian daripada aktivitas salat kita itu ada mukjizat dan kemanfaatannya dalam kesehatan. Ya, bahkan kemudian ada beberapa ahli-ahli ilmu kesehatan, kemudian juga dia juga ilmu-ilmu misalkan tentang persilatan, olahraga dan sebagainya. Ternyata pada saat ditelusuri gerakan sholat itu ternyata ada inti gerakan dalam setiap kali mereka lakukan dalam gerakan olahraga ataupun dalam gerakan silat. Ada itu dalam inti-intinya. Ya, dalam di sholat kita. Dan itu ternyata permanfaatannya sangat luar biasa dalam sholat kita. Kebermanfaatan dalam kesehatan. Memperlancar peredaran darahnya. Nanti ada pembahasannya. Mengurangi resiko sakit punggung. Kemudian meningkatkan aliran darah ke otak, memperlancar sistem pencernaan, merefleksikan otot leher dan kepala. Kemudian biar apa enggak terjadi nanti di sini ada penyakit. Kemudian menjaga keseimbangan tubuh, ya, meningkatkan kecerdasan dan lain sebagainya. Masya Allah, sangat luar biasa. Ternyata sholat-sholat kita itu. Ini masih saya jadikan satu. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan dalam takbir itu kan ada 2, sama-sama kita tahu, ya. Pertama kali dalam sholat, setelah kemudian kita menguatkan niat kita, ada yang kemudian penguatan niatnya dalam ketika takbir, itu ada 2. Satu adalah ketika idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunaihi, sejajar dengan gendang telinga. Yang kedua sejajar dengan hadwa mankibai. Yang ini dengan yang ini. Jemaah hadirin, ini saya sampaikan bahwa ya, telapak tangan yang kemudian kita laksanakan dengan mengangkat tangan ini seraya seolah-olah ingin menyampaikan Rasulullah SAW ini harus jajar dengan ini dan harus jajar dengan ini. Sehingga kalimatnya jangan biasa-biasa saja sholat itu. Harus benar-benar. Jadi kalau ini harus seperti ini ya seperti ini. Jangan saking kita malasnya sholat begitu doang. Allah, nggak nyampe. Cuma sampai sini. Ya, nah ini terkait tentang gerakan, karena kalimatnya hadwa harus sampai, ya, kalimatnya muhadian, yuhadi harus sampai. Ternyata jamaah hadirin, kalimat fawalli wujuhakum syatral masjidil haram itu ternyata bukan hanya kita punya hadap, kita punya badan, tapi seluruh badan kita, termasuk kita punya pandangan, termasuk ini telapak kita. Sejajarnya kita harus sampai madhab kiblat, ya, jadi jangan tertekuk, jangan benar-benar harus sempurna, ya. Ketika kita terkait pembahasan terkait tentang gerakan sholat yang sempurna tadi, karena kalimat ya hadwa dan kalimat yang muhadian, maka kalimatnya jamaah dirahmati Allah ini harus sempurna dan ini harus sempurna. Perhatikan, pada saat kesempurnaan itu kita lakukan, jamaah, itu ada efek kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, ketika takbiratul ihram, ketika kita ruku, kita takbir lagi. Ketika kita mau bangun dari ruku alias i'tidal, kita takbir lagi. Kemudian bangun dari 2 rakaat kedua, ya, ini kalau misalkan rakaatnya ada 3 atau ada 4, kita takbir lagi. Seolah ingin menyampaikan kepada kita, takbir itu ternyata lebih banyak dari gerakan yang lain. Ternyata itu karena efeknya sangat kita butuhkan dalam tubuh kita. Itu nanti arahnya kepada melancarkan peredaran darah. Ya, selain daripada pemaknaan pengangkatan tangan itu adalah simbol,
yang kemudian di sini Syekh Nawawi menyampaikan ya bahwa mengangkat kedua tangan itu sebagai isyarat orang sholat untuk menyingkirkan sesuatu selain Allah. Ya. Menghadap padanya secara total. Ya. Dan juga sebagai simbol mengabaikan dunia. Ya. Jadi angkat tangan itu seolah simbol untuk nggak ada yang lain yang lebih agung itu kecuali Allah. Ya, peniadaan kalimat nagasi sebutannya, simbol nagasi, menghilangkan sifat-sifat agung. Nggak ada yang agung lagi kecuali Allah. Ya, seolah kalimatnya ini ada kalimat nafi, meniadakan. Apa? Kemudian dilanjutkan meniadakan apa? Yang agung itu Allahu Akbar, kecuali Allah yang maha besar. Nggak ada yang lain kecuali Allah yang maha besar. Seolah nggak ada yang agung kecuali Allah yang maha agung. Ya, gitu. Seolah-olah kalimatnya ingin menyampaikan. Dan juga isyarat bahwa ketika dia tuli, dia akan mampu. Ada kalimat takbir. Maaf, ada pengangkat tangan. Kalau tuli kan nggak bisa dengar ya. Maaf. Dia ngangkat tangan. Oh, berarti ini takbir nih pertama, gitu ya. Kemudian ketika buta, oh ada kalimat takbir, oh berarti udah mulai nih, atau kemudian bergerak nih imam. Itu simbol-simbol untuk mempermudah. Di sisi lain sebagai simbol berserah diri atas kepatuhan dia kepada Allah. Seolah perbuatannya harus selaras dengan kalimat Allahu Akbar. Jadi ketika kalimat mengangkat tangan itu seolah seperti punten Bapak polisi lagi ngarahin apa ke kita, tembakannya pistolnya mengarah kita untuk kemudian kita akan dimusnahkan gitu. Kita akan angkat tangan menunjukkan kepasrahan. Pasrah, jangan ditembak, udah pasrah saya udah. Ambil apa aja dah udah apa. Pasrah, deh seolah-olah kalimatnya begitu. Ya, udah pasrah begitu jadi tembak juga Pak polisi gitu. Ya, istilahnya seolah-olah gitu kalimatnya. Ya udah pengen digobor-gol aja dah tangannya. Itu ternyata simbolnya udah jauh-jauh hari disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu simbol kepasrahan. Simbol kepasrahan. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Nggak ada apa-apanya dibanding langit. Nggak ada apa-apanya dibanding bumi. Nggak ada apa-apanya gitu. Itu luasnya luar biasa. Ya, keagungan Allah yang maha luar biasa. Allah yang mengucapkan nggak ada yang paling agung kecuali Allah. Nggak ada yang lebih besar kecuali Allah. Ya, jadi sambil mengangkat bentuk tadi kepasrahan, kemudian simbol peniadaan bahwa nggak ada yang agung kecuali Allah, kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Ya, kemudian juga di sini harus sempurna sehingga kesempurnaannya kita dapat. Apa kesempurnaan kemudian kita dapat dalam segi kesehatan jemaah? Mensejajarkan kedua telapak tangan sampai ke pundak atau telinga kita. Itu manfaatnya pertama, menjadikan dua tulang belikat kita yang berada di punggung ini itu kembali sejajar dan rata sehingga untuk melindungi pundak dan punggung dari pembungkukan. Ya, tadi menunda waktu tua, penuaan dalam diri kita. Karena dia makin begitu bungkuk. Yang ini makin melengkuk begini, yang ini makin ke bawah. Begitu. Jadi kalau kita renggangkan tulang belikat kita ini dia akan makin lama makin sejajar. Ini ternyata akan dapat menambah kelapangan rongga dada sehingga ruang gerak paru itu akan bertambah, kuantitas darah kemudian akhirnya kaya akan oksigen sehingga melancarkan aliran darah. Ya, oksigen kita akhirnya lancar karena dia ruang geraknya kita sempurnakan terus, kita fullin terus. Itu ternyata ada maknanya. Kalau ini maknanya dalam kesehatannya ini sangat meresapi, kita pasti akan melaksanakan sesuai dengan gerakan Nabi. Kemudian otot tidak akan cepat lelah. Karena tadi peredaran darahnya ngalir secara sempurna. Vitalitas anggota tubuh pun akhirnya bertambah. Kemudian yang kedua, setelah kita takbir jamaah hadirin. Dengan kesempurnaannya. Kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang pertama, ini hadisnya dari Wa'il semuanya nih. Wa'il bin Hujur semua. Yang pertama adalah yadahu yumna alal yusra. Itu tangan kanan di atas tangan kiri. Mau begini juga ya pokoknya di atas tangan ya. Tapi kemudian diperjelas bahwa yadahul yumna ala zahri kaffil yusra. Kaffil yusra. Ini di atas telapak tangan, ini telapak tangan nih. Nah, itu begini. Nah, ada yang lain nih kamu dikalimatkan dengan kalimat fa inna ma fis shalah qabida bi yaminihi ala shimalihi. Ya, dia memegang nih
pergelangan tangan kirinya dipegang oleh tangan kanan. Ya, akhirnya disempurnakan. Beginilah, di atas telapak tangannya dapat, dipegangnya dapat, di atas tangannya dapat juga. Nah, ini yang lebih sempurna. Kemudian diletakkan di atas dada. Ya. Jamaah hadirin rahmati Allah, seolah ingin menyampaikan kepada kita bentuk ini, tangan kiri itu ibarat dosa. Sedangkan tangan kanan itu ibarat pahala. Maka hakikat di balik perintah itu adalah Nabi Muhammad SAW seolah memerintahkan bahwa dosa-dosa kita sebesar apapun, ya ketika kita melaksanakan sholat, itu segera tutupi dengan taubat, diiringi dengan amal-amal baik yang berbuah pahala, sehingga dosanya akan hilang dan tertutup. Seolah-olah ini dosa kita akan tertutup dengan apa? Amalia kebaikan kita. Ditutup aja udah. Anda mau taubat, mantepin sholatmu. Di sholatmu ada kalimat makna taubat. Di mana dosa kita ini? Seolah kita suruh tutup dengan taubat, kita suruh tutup dengan amal soleh. Kalimatnya dari Abizar, ya, menyebutkan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah setelah taubatmu itu, keburukanmu itu yang telah kau lakukan itu, dengan kemudian kau taubati itu dengan hasanah, dengan kebaikan. Karena kebaikanmu itu akan kelak tamhuha, menghapus dosa-dosamu, dengan sendirinya menutupi dosa-dosamu. Gitu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu ingin menyampaikan ke kita seolah-olah ya tangan kiri itu kita dosa, tangan kanan kita adalah pahala dari amaliah kita. Tutupi, selalu tutup, terus tutupi. Istighfari dan tutupi. Enggak bisa, Bang. Kemudian menundukkan pandangan ke tempat sujud, ya. Mengarah pandangan kita ke tempat sujud ini menunjukkan kepada peningkatan kehusyuan kita. Jadi jangan noleh kemana-mana. Dalam hadisnya menyampaikan kalau kau noleh ke kanan dengan sengaja, seolah engkau menoleh dari pandanganmu ke atas keagungan Allah. Ya. Sungguhnya kau lagi sholat, kau lagi mengarah kepada kepada Allah yang Maha Agung, kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi kalimatnya jamaah hadirin, jangan menoleh ke yang lain, tempat sujud. Kali-kali kemudian kita mengarah ke depan karena kita menghadap kiblat, ya nggak masalah, tapi fungsikan ke sujud itu lebih sempurna. Ya, karena apa? Suatu ketika Nabi pernah melihat dan menoleh ke depannya. Ya, pada saat Aisyah itu menutupi tembok rumah itu dengan bahan yang berwarna dan mencorak, warnanya juga ada gambar-gambarnya. Pas ketika itu Nabi SAW mengatakan ini tolong diangkat, kasih kepada yang ngasih. Gitu. Waktu itu siapa itu saya lupa itu ke bahasa hadisnya. Ya akhirnya ditukar ya dengan yang tidak berwarna. Seolah ingin menyampaikan ke kita, kalau lagi sholat jangan pakai pakaian yang bikin orang nggak khusyuk di belakang kita. Gitu. Jadi kalau ada bacaan di bawah belakang banyak, ini lagi sholat, ya dia lagi sujud, lagi merhatikan di tempat sujud. Kadang-kadang ke depan, dibaca itu depan. Apa yang ada di belakang kita. Nah, ini sunnahnya. Kalau mau bikin baju, jangan ada bacaan di belakangnya. Ya, ini untuk panitia masjid. Biasanya kan ada tuh ya, bikin baju dan sebagainya. Nah, terkait hal itu, seolah ingin menyampaikan kepada kita, tangan bersedekap dan menundukkan pandangan ke tempat sujud itu menunjukkan kepasrahan dan kerendahan diri kita kepada Allah. Dan di sisi lain membesarkan Allah dan meningkatkan kehusyuan kita. Itu baru nyampe pada bersedekap. Itu kesempurnaan gerakannya, kemudian makna yang sangat luar biasa membuat kita akhirnya seolah-olah memang sangat kecil, nggak seberapa. Sangat hina, enggak seberapa, dan Allah yang maha besar. Insyaallah akan kita lanjutkan karena tadi waktu sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat oleh saya pribadi, tidak lain kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan, kesalahan dan ini datang semata-mata dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa nuqarribu basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.